Halo semua, selamat datang di podcast volume kedua Accounting for Society. Ini di episode pertama bersama saya Arya Cetowinardi dan rekan saya Pak Ahmad Zaki. Kita akan bahas topik ESG investment dan risk management sebagai episode pertama kita ya. Topik yang menarik. Dalam beberapa tahun terakhir konsep ESG telah menjadi pusat perhatian ya, investor dan perusahaan semakin menyadari bahwa keputusan berbasis ESG bukan hanya sekedar tanggung jawab sosial ya, tapi juga tentang risk management. Nah, tentunya ada ekspektasi dari stakeholders dan juga ancaman risiko tentang perubahan iklim. Perusahaan perlu untuk memikirkan pertanyaan bagaimana investor itu membuat keputusan mereka dengan tetap memperhatikan standar ESG. Pak Zaki, kalau kita lihat investor menginginkan ya perusahaan itu memperhatikan efek lingkungan gitu. Investor menginginkan perusahaan, iya betul. Dan kita lihat ada banyak perkembangan di pasar modal ya, indeks-indeks yang berhubungan dengan lingkungan seperti Serika Hati misalkan Betul, ya. Ini betul. juga menemukan suatu perkembangan yang menarik gitu. Nah, kalau menurut Pak Zaki sendiri, apakah investor itu hanya ikut tren saja atau memang betul dalam perkembangan terkini dalam bisnis perusahaan tuh dituntut untuk lebih perhatian ke aspek-aspek lingkungan gitu. Misalkan kita ambil contoh kasus Rana Plaza ya, di akuntansi kan sering jadi kasus ya. Rana Plaza berarti yang di Bangladesh ya? Ya, di mana ada supplier ya, baju-baju yang dipergunakan oleh konsumen di Eropa yang kemudian dijahit, dibuat oleh pekerja di negara Asia ya, yang kebanyakan untuk perempuan dan anak. Terus Di ada tempat yang kecelakaan, tidak pantas ya, gitu ya. kolaps bangunannya Ya, dan betul. menimbulkan concerns. Dan kita lihat reaksi dari investor itu menarik. Mereka tidak tertarik untuk membeli saham-saham yang diketahui tidak memperhatikan keselamatan kerjanya. Betul. Diskusinya sangat menarik sekali kalau kita lihat dari aspek business ethics sebenarnya. Karena kenapa? Karena kalau seandainya dulu di awal-awal ada argumen yang mengatakan antara business dan ethics itu dua kata yang tidak bisa digabungkan, karena di satu sisi bisnis itu tujuannya adalah bottom line, sementara ethics itu ketika perusahaan itu fokus juga memperhatikan aspek etika dari bisnis itu akan menimbulkan cost untuk itu, sehingga antara business dan ethics seringkali dianggap sebagai dua hal yang bertentangan. Tetapi beberapa waktu terakhir, misalnya mulainya ethics, business dan ethics di accounting itu ketika kasus Enron, perusahaan itu bukan cuma tidak bisa hanya fokus kepada aspek bisnisnya saja, tetapi juga harus mulai memperhatikan aspek etika dari mereka menjalankan bisnis tersebut. Memang kalau kita lihat bottom line tahun demi tahun di short term period memang akan menimbulkan cost untuk melakukan itu, tetapi di jangka panjang financial sustainability dari perusahaan ini akan jauh lebih terjaga. Ya, dan kalau kita lihat aspek etika itu mengarah pada integrasi ya, ibaratnya ESG itu ke dalam pengambilan keputusan investasi atau ESG investing gitu. Betul. Nah, dari sudut pandang itu investors yang pada awalnya tujuannya mereka adalah return saja, tetapi mereka mulai bergeser bukan cuma return jangka pendek tetapi return yang sustain juga begitu. Nah, ketika misalnya ada kasus Rana Plaza di Bangladesh pada tahun berapa itu 2000 belasan atau 2010-an, dengan sekian banyak brand-brand yang biasa kita lihat di toko-toko di Eropa, surprisingly mereka diproduksi di tempat yang tidak layak tersebut. Sekian ribu karyawan tukang jahit, produsen dari pakaian fashion tersebut ada dalam satu gedung sekian tingkat yang tiba-tiba ambruk. Investor tersebut juga mulai berpikir bahwasanya bukan cuma profit jangka pendeknya saja yang penting untuk mereka, tetapi mereka juga mulai memikirkan return yang bisa mereka dapatkan secara sustain tahun demi tahun, semakin lama dan semakin lama. Ya. Pelajaran dari Rana Plaza yang terjadi tahun 2013 ya, bahwa investor tuh kemudian akan melihat lebih jauh perusahaan yang akan dibeli sahamnya. Ya.
Betul. Ada beberapa tipe investasi ESG ya atau ESG investing seperti exclusionary screening, positive screening, thematic investing, dan impact investing. Jadi investor mereka bisa kemudian melakukan filtering ya perusahaan-perusahaan manakah yang layak untuk dibeli sahamnya. Ya, ada kriteria ESG pastinya. Ya. Kalau positif ya pastinya mereka akan coba untuk memilih perusahaan yang punya performa ya ESG yang tinggi ya, atau tematik misalkan dilihat keselarasan dengan beberapa tema-tema kelanjutan. Atau bahkan impact investing yang tujuannya untuk melihat dampak sosial dari bisnis perusahaan gitu. Jadi ada banyak opsi. Ya, dengan ketertarikan masing-masing si investors tadi itu. Nah, framework yang Bapak Rijat sebutkan tadi itu sebenarnya sudah mulai diakomodasi juga oleh beberapa lembaga pemeringkat saham misalnya, bahwasanya si saham ini lebih apa, saham ini lebih fokus kemana dan lain sebagainya. Nah, itu saya pikir memberikan opsi yang lebih luas kepada investors yang mulai concern terhadap isu either environment atau sosial atau governance di dalam melakukan bisnisnya, sehingga dengan opsi-opsi yang ada tersebut investors memiliki keleluasaan dan mengambil keputusan yang lebih environmentally atau socially atau governance friendly pada ujungnya. Ya, satu contoh yang bisa dipergunakan adalah misalkan indeks Rika Hati ya Pak. Tadi saya tunjukkan indeks ini berisi 25 saham terbaik ya dari hasil kinerja ESG dan tentunya aspek likuiditas juga diperhatikan gitu. Nah, ini ada mereka memiliki batas ya ESG score ya, dilihat dari kinerja lingkungan, sosial, dan governance ya. Terus juga harus lolos ESG controversy screening ya. Misalkan ada isu-isu polusi misalkan, itu bagian dari ESG controversy screening. Dan pastinya harus liquid dan lolos seleksi untuk negative list screening. Ya misalkan perusahaan itu perusahaan yang berhubungan dengan tambang misalkan ya, ini kan contoh berapa yang bisa masuk dalam negative screening. Iya, betul sekali Pak Rijat. Opsi-opsi itu sangat memperkaya sebenarnya investors atau potensial investors untuk melakukan investasi di perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam list tadi, sehingga tidak semakin kecil sebenarnya alasan untuk investors yang concern terhadap isu-isu yang kita sebutkan tadi. Nah, walaupun dari logika bisnis si investor tersebut pasti tetap akan memperhitungkan mana yang akan memberikan return lebih tinggi kepada mereka. Nah, tetapi sekarang itu opsinya lebih tersedia di meja, bahwasanya ada nih beberapa perusahaan yang memperhatikan isu lingkungan tersebut, sehingga mereka bisa memilih dari opsi-opsi tersebut mana yang bisa memberikan return tinggi, bukan cuma dari berbagai bebas seperti dulu gitu. Ya, menarik karena kalau saya lihat negatif screening hati itu ada 9 ya, yaitu pestisida, nuklir, persenjataan, tembakau, alkohol, pornografi, perjudian, genetically modified organism, sama pertambangan batu bara gitu. Oke, batu bara masuk di negatif sebagai ya? negatif ya screening. Wow. Artinya tidak masuk dalam list untuk si hati gitu. Dan investor bisa menggunakan ini sebagai panduan ya. Jadi kalau mereka bingung, saya ingin beli saham tapi yang sadar lingkungan, ya bisa pilih satunya lah Sedekah Hati. Dan itu. Untuk berada di list itu apakah si person tersebut membayar atau punya membership? Oh enggak, ini lembaga yang secara mandiri ya melakukan screening yang memberikan list ya saham-saham apa yang masuk dalam tadi 20. Itu dievaluasi sekali berapa tahun? Setiap tahun ya. Ya. 25 saham terbaik tuh. Ini kerjasama antara PT Bank Bursa Efek Indonesia dengan Yayasan Kanegram Hayati Sedekah Hati. Oh, oke. Gitu. Menarik sekali. Ya. Jadi satu bagian dari usaha investor untuk bisa membeli saham yang tadi ESG minded ya, yang menggunakan indeks-indeks yang tadi menggunakan screening lingkungan. Tapi saya penasaran Pak Ajat, kalau seandainya kita mau masuk ke pasar modal yang ada bukan di Indonesia, begitu misalnya kita mau US capital market atau yang ada di UK atau di Europe, apakah mereka juga memiliki listing serupa atau tidak? Ya ada, sebenarnya tidak hanya listing atau indeks ya, kalau kita bicara investor juga bisa menilai dari ESG score saya kira. Okay. Ya, di mana kita bisa melihat skor agregat ya ESG atau skor individual tiap kinerja itu bisa diakses
di berbagai macam database keuangan gitu. Terus juga ada rating dan ranking. Saya kira 3 tools itu yang dipakai untuk membuat keputusan investasi sih. Pak Rijat sebagai orang yang aktif di capital market, apakah ini personal experience ya, apakah memasukkan elemen environment, sosial atau ESG tadi ke dalam keputusan investasinya atau tidak? Saya lebih ke observasi saja gitu. Oke. Jadi bukan untuk investasi serius ya, lebih Oke. ke ingin tahu perkembangan di dunia saham. Jadi Oke. saya tidak secara intens memantau indeks dari KHT atau indeks yang berhubungan dengan lingkungan gitu. Tapi saya Oke. cukup tahu ada gitu. Dan memang saya amati performa ya paling tidak sampai 2021 ya. Sri KHT itu punya performa yang lebih bagus dibandingkan dengan IDX 30 atau LQ45 gitu. Jadi kinerja sahamnya itu better ya dibandingkan dengan 2 indeks yang tadi disebutkan itu sendiri. Selanjutnya menarik nih, pertanyaan selanjutnya adalah apakah di apa kita menyebutnya di tools atau apps yang Pak Rijat akses atau di website yang Pak Rijat akses untuk melakukan transaksi jual beli saham tersebut, apakah sudah memasukkan elemen-elemen atau scoring ESG ke dalam dashboardnya mereka atau lebih ke daftar sih, daftar ya? indeksnya Oke. akan muncul ya. Saya kira untuk detailnya dijelaskan ada panduan ya indeks Sri KHT contohnya itu jelaskan tentang metode kriteria umum seleksi terus metodologinya bagaimana. Nah tapi yang diakses oleh publik itu bukan kelas kerjanya ya tapi lebih ke hasil akhir yang terus diupdate setiap tahun. Tapi tetap sangat bisa digunakan ya berarti ya? Ya. Jadi kalau yakin dengan hubungan antara ESG dengan kinerja saham, di mana banyak penelitian mengatakan itu positif ya, maka bisa dicoba untuk kemudian invest di perusahaan-perusahaan yang memang taat pada aspek ESG. Gitu. Ya, menarik sekali. Oke. Dan satu aspek lain yang juga adalah kalau penting adalah risk management, Pak Zaki. Risk management betul. Ya, risk management. Jadi sebagaimana kita sebutkan tadi, maaf saya potong. Sebagaimana kita sebutkan tadi, isu ESG, environment, sosial dan governance tadi itu kan akan muncul datang sebagai risiko bagi perusahaan. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan pengelolaan risiko atau risk management, maka si perusahaan tersebut memiliki sebenarnya beberapa opsi. Apakah dia mengeliminir atau eliminasi risiko tersebut, atau mengarahkan risiko tersebut, atau membiarkan risiko tersebut seperti itu apa adanya. Nah, tetapi di balik itu semua, untuk level yang lebih strategis, si perusahaan itu sangat bisa sebenarnya menangkap risiko-risiko yang mereka hadapi itu dan mengkonversinya menjadi peluang-peluang. Misal misalnya kita di Jogja memiliki beberapa candi misalnya ada Candi Borobudur misalnya. Nah, beberapa risiko yang ada di Candi Borobudur itu adalah yang penting bagi masyarakat sekitar. Candi Borobudur itu ketika terus diinjak itu maka akan terjadi penurunan berisiko ke batunya yang semakin turun dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan risiko yang ada tersebut, si manajemen idealnya mengambil risiko tersebut sebagai peluang bisa dengan beberapa opsi, misal memperbanyak aktivitas di sekitarnya dan lain sebagainya. Nah, di konteks ESG, ketika misalnya ada isu misalnya pemanasan global seperti itu, nah si perusahaan sebenarnya harus sekreatif mungkin memunculkan inovasi-inovasi yang itu barangkali bisa bekerja untuk kedua hal. Yang pertama adalah bagaimana effortnya mereka untuk mengurangi katakanlah misalnya carbon emission mereka, atau bisa juga melakukan hal yang lain yang itu juga menjadi solusi dari inovasi untuk risiko yang mereka hadapi tersebut. Ya, betul sekali Pak Zaki. Kita tahu yang disebut sebagai ESG risk kan bisa financial atau non-financial risk ya, yang kemudian dihadapi oleh perusahaan berhubungan dengan aspek ESG, ya kan. Dan dengan adanya exposure dari risiko, maka perusahaan perlu untuk manage, ya. Tentunya kita bisa mengkuantifikasi dan adanya ESG risk rating adalah wujud
bagaimana risiko itu dikuantifikasi dan dihitung dan bisa menjadi pertimbangan investor. Betul. Ya. Ada satu lembaga yaitu Sustainalytics ya. Mereka menerbitkan report ESG rating untuk emiten ya di bursa. Saya ambil contoh misalkan di perusahaan gas negara ya. Itu punya ESG risk rating di 2023 itu 24,7 dengan penilaian medium risk. Ya, di situ dijelaskan tentang exposure resikonya, bagaimana aspek manajemennya, terus bagaimana kemudian exposure ini dikelola ya, di-manage oleh manajemen ya, sehingga nantinya akan didapatkan risk rating. Saya kira ini berguna sekali untuk investor ya, untuk tahu seberapa serius pengelolaan risiko ini ya untuk keputusan investasi mereka. Betul sekali. Baik, demikian diskusi kita untuk episode pertama terkait dengan ESG investing juga risk management. Ya, kita coba lagi di episode yang lain. Terima kasih. Sekian.